Dalam hal kelistrikan, memang banyak tokoh yang telah berpartisipasi. Sebut saja De Coulomb, Alexandre Volta, Nikola Tesla, dan André Marie Ampère. Mereka ini dianggap master terbaik di bidang listrik. Namun, dari semua itu, orang tidak boleh melupakan satu nama yang sangat berjasa dan dikenal sebagai perintis dalam meneliti tentang listrik dan magnet. Dialah Michael Faraday, seorang ilmuwan asal Inggris. Michael Faraday lahir tanggal 22 September 1791 di Newington Butts, Inggris. Orang tuanya tergolong keluarga miskin. Ayahnya hanya seorang tukang besi yang harus memberi makan 10 anaknya. Tak heran jika ayahnya tidak mampu membiayai sekolah anak-anaknya, tak terkecuali dengan Faraday. Untuk membantu ekonomi keluarga, pada usia 14 tahun, Faraday bekerja sebagai penjilid buku sekaligus penjual buku. Di sela-sela pekerjaannya, ia memanfaatkan untuk membaca berbagai jenis buku, terutama ilmu pengetahuan alam, fisika, dan kimia. Ketika umurnya menginjak 20 tahun, dia mengikuti ceramah-ceramah yang diberikan oleh ilmuwan Inggris kenamaan. Salah satunya adalah Sir Humphrey Davy, seorang ahli kimia yang juga kepala laboratorium Royal Institute. Selama mengikuti ceramah, Faraday membuat catatan dengan teliti dan menyalinnya kembali dengan rapi apa yang didengarnya. Kemudian, berkas catatan itu ia kirimkan kepada Humphrey Davy disertai lamaran kerja. Ternyata, sang dosen tertarik dan mengangkat Faraday sebagai asistennya di laboratorium universitas terkenal di London. Saat itu dia berusia 21 tahun. Ia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Di bawah bimbingan Davy, Faraday menunjukkan kemajuan pesat. Awalnya, ia hanya bekerja sebagai seorang pencuci botol, tetapi berkat kegigihannya dalam belajar, hanya dalam waktu relatif singkat, ia dapat membuat penemuan-penemuan baru atas hasil kreasinya sendiri, yaitu menemukan 2 senyawa klorokarbon dan berhasil mencairkan gas klorin dan beberapa gas lainnya. Berkat kepandaiannya pula, Faraday dapat berhubungan dengan para ahli ternama seperti André Marie Ampère. Di samping itu, ia juga mendapat kesempatan berkeliling Eropa bersama Davy. Pada kesempatan itu, Faraday mulai membangun pengetahuannya yang praktis dan teoritis. Davy memiliki pengaruh besar dalam pemikiran Faraday dan telah mengantarkan Faraday pada penemuan-penemuannya. Penemuan Faraday pertama yang penting di bidang listrik terjadi tahun 1821. 2 tahun sebelumnya, Oersted telah menemukan bahwa jarum magnet kompas biasa dapat beringsut jika arus listrik dialirkan dalam kawat yang tidak berjauhan. Dari temuan ini, Faraday berkesimpulan jika magnet diketatkan, yang bergerak justru kawatnya. Bekerja atas dasar dugaan ini, dia berhasil membuat suatu skema yang jelas di mana kawat akan terus-menerus berputar berdekatan dengan magnet sepanjang arus listrik dialirkan ke kawat. Dalam hal ini, Faraday sudah menemukan motor listrik pertama, suatu skema pertama penggunaan arus listrik untuk membuat suatu benda bergerak. Hal tersebut bisa kita lihat pada benda-benda yang kita pakai hingga saat ini. Sejak penemuannya yang pertama pada tahun 1821, Michael Faraday, si ilmuwan autodidak ini, namanya mulai terkenal. Hukum Faraday. Dalam percobaan-percobaan yang dilakukannya pada tahun 1831, ia menemukan bahwa bila magnet dilalui sepotong kawat, arus akan mengalir di kawat, sedangkan magnet bergerak. Keadaan ini disebut pengaruh elektromagnetik, dan penemuan ini disebut hukum Faraday. Penemuan ini dianggap sebagai penemuan monumental. Mengapa? Hasil percobaan ini menghasilkan bahwa perubahan pada medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. James Clerk Maxwell kemudian membuat rumus matematikanya dan dikenal sebagai hukum Faraday.
Hukum Faraday memiliki arti penting dalam hubungannya dengan pengertian teoritis kita tentang elektromagnetik. Kedua, elektromagnetik dapat dipergunakan sebagai penggerak secara terus-menerus arus aliran listrik seperti yang digunakan oleh Faraday dalam pembuatan dinamo listrik pertamanya. Faraday menemukan bahwa variasi medan magnet menyebabkan listrik mengalir menjadi sebuah rangkaian. Sebelumnya, orang hanya mampu menghasilkan listrik dengan baterai. Melalui penemuannya, Faraday menunjukkan gerakan dapat berubah menjadi listrik atau secara ilmiah dapat dijelaskan bagaimana energi kinetik berubah menjadi energi listrik. Selain itu, Faraday juga menemukan hukum elektrolisis, efek Faraday, diamagnetisme, hingga kandang Faraday saat meneliti listrik statis. Michael Faraday adalah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik karena berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Dengan berbagai temuannya, tak berlebihan jika Faraday termasuk salah satu tokoh yang telah memberi sumbangan terbesar pada umat manusia. Ia seorang yang sederhana, seorang penemu yang mulai belajar secara otodidak. Kesederhanaannya ia tunjukkan ketika dia menolak diberi gelar kebangsawanan dan juga menolak jadi ketua British Royal Society. Karena masalah kesehatan, Michael Faraday berhenti meneliti. Tetapi ia meneruskan pekerjaannya sebagai dosen sampai tahun 1861. Faraday mulai menderita gangguan saraf, namun dia masih menyelesaikan penelitiannya tentang elektromagnetik. Di masa tuanya, dia mendapat hadiah rumah dari Pangeran Consort, suami Ratu Victoria di Hampton Court, Middlesex, bebas dari pajak yang segera ditempati di tahun 1858. Selalu menangani beberapa proyek pemerintahan Inggris, Faraday menolak ketika diminta berpartisipasi untuk membuat senjata kimia di Perang Crimea tahun 1853 sampai 1856. Berikut hukum Faraday yang ditemukan oleh Michael Faraday yang dipakai sampai saat ini. Sebelumnya, dia sempat ditawari pemakaman di Westminster Abbey. Di sana terbaring jenazah Raja dan Ratu Inggris serta Isaac Newton. Namun, dia menolaknya dan memilih dimakamkan di samping istrinya di Highgate. Michael Faraday meninggal di Pengadilan Hampton, Inggris pada tanggal 25 Agustus 1867 pada usia 75 tahun. Demikian biografi singkat tentang tokoh penemu Father of Electricity, Michael Faraday.